Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Banyuwangi. Kita berjumpa lagi dalam program Santapan Rohani GKI Banyuwangi. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 13 Desember 2020. Bapak Ibu dan Saudara, tak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Minggu Advent yang ketiga biasa disebut sebagai Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Sebab pada hari ini, pada Minggu Advent yang ketiga ini, kita mulai memasuki penantian kita yang semakin dekat. Tuhan yang kita nantikan segera datang. Oleh sebab itu, meluaplah sukacita di hati setiap kita. Maka dari itu, sebagai ungkapan sukacita, kita mau bersaksi untuk Tuhan. Maka tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah menanti dengan bersaksi. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mempersiapkan diri kita di dalam doa sebelum bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami telah memasuki Minggu Advent yang ketiga dan kami bersukacita karena penantian kami akan kehadiran-Mu sudah semakin dekat. Sertai kami Tuhan di dalam perenungan firman kami pada hari ini, sehingga sukacita kami ini dapat kami nyatakan dengan bersaksi tentang Engkau di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami di dalam mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, lalu menuntun kami untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka bagian Alkitab kita Bapak, Ibu, dan Saudara dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, lalu memeliharanya di dalam kehidupan kita. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara, di Minggu Advent yang ketiga ini, di Minggu Sukacita ini,
biasanya sukacita yang kita nanti-nantikan pun datang. Karena biasanya minggu-minggu ini kita yang bekerja atau yang sekolah sudah tahu kapan kita akan libur. Dan kapan saya akan mengambil cuti untuk menikmati libur akhir tahun. Mungkin di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang saat ini menyaksikan program ini, ada juga yang sudah merencanakan, oh saya akan liburan akhir tahun ini. Dalam situasi yang seperti ini, saya perlu refreshing. Saya mau mengambil libur. Sukacita. Sukacita itu bisa datang dari banyak hal. Dalam situasi seperti apapun, sukacita itu bisa datang. Tetapi biasanya sukacita yang datang itu melulu terkait dengan apa yang saya dapat dan apa yang saya rasakan. Apa yang saya bisa lakukan. Semuanya soal saya. Kalau saya bergembira, kalau saya senang, saya bersukacita. Tapi kalau saya tidak bergembira, saya tidak senang, saya tidak bisa liburan, saya kurang bersukacita atau saya tidak bersukacita. Pada hari ini, di minggu Advent yang ketiga, minggu sukacita, kita mau diajak untuk memaknai bahwa sukacita kita itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita diajak untuk berani bersaksi tentang Dia sambil terus menantikan kedatangannya. Kalau kita melihat teks yang kita baca, Injil Yohanes, di sana dikatakan dengan jelas ayat 6 sampai dengan 8 bahwa Yohanes adalah seorang yang diutus Allah. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu. Dia bukan terang itu. Sangat jelas dituliskan di sana bahwa Yohanes bukanlah terang itu, tetapi ia bersaksi tentang terang itu. Kemudian di bagian selanjutnya ayat 19 sampai dengan 28, bagaimana Yohanes diperhadapkan pada sebuah situasi bahwa ia bisa saja punya keuntungan-keuntungan kalau ia mengaku, iya saya adalah Mesias, saya adalah Elia, saya adalah nabi yang akan datang itu. Tetapi kita melihat Yohanes berani mengakui siapa jati dirinya. Ketika orang-orang Lewi, para imam dan orang Farisi menanyakan siapa dia dan alasannya mengapa ia dibaptis. Bukankah ini sebuah pertanyaan yang kalau dijawab dengan iya, sayalah itu, sayalah Mesias, sayalah Elia, sayalah Nabi, Yohanes bisa dapat banyak keuntungan dan mungkin pengikutnya bisa langsung bertambah lebih banyak. Tapi Yohanes tidak melakukan itu. Para imam, orang-orang Lewi, dan orang-orang Farisi menanyakan hal yang demikian karena mereka punya urusan. Mereka adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang mengurus tentang tata cara keagamaan dan berbagai hal yang terkait dengan keagamaan dan ibadah-ibadah. Oleh sebab itu mereka memang perlu menanyakan hal ini kepada Yohanes. Siapakah dia? Dan apa? Dan mengapa ia membaptis? Dan Yohanes, kita lihat, dia tidak menjawab pertanyaan itu dengan mencari keuntungan. Yaitu mengatakan, sayalah Mesias. Atau sayalah Elia. Atau sayalah Nabi yang akan datang itu. Tetapi ia mengatakan ketika ditanya siapakah engkau? Mesias, aku bukan Mesias. Elia, aku bukan Elia. Nabi yang akan datang, aku juga bukan Nabi. Yohanes mengatakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yohanes membuka jati dirinya seperti tertulis dalam ayat 6 sampai dengan 8. Yohanes adalah seorang utusan. Ia adalah saksi untuk terang itu. Maka dari itu ia mengatakan, akulah suara orang yang berseru-seru. Dia bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi. Lalu ketika ditanya, mengapa kamu membaptis? Yohanes juga mengatakan, saya mungkin tidak layak membaptis.
karena itu saya membaptis dengan air. Tetapi Dia yang di kemudian hari akan datang itu, yang ada di tengah-tengah kamu, membuka tali kasutnya pun Yohanes mengatakan, aku tidak layak. Ada kuasa yang lebih besar tentang siapa yang akan datang itu. Tentang Tuhan yang Ia persaksikan kepada banyak orang. Bahwa bukan saya, bukan Yohanes yang dinanti-nantikan. Tetapi Tuhanlah yang dinanti-nantikan dan Tuhanlah yang akan datang. Untuk menyelamatkan semua orang. Membaptis orang dengan Roh. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yohanes mengajarkan kepada setiap kita bahwa peran kita harus kita akui lebih dahulu. Yohanes mengajarkan, saya adalah utusan, saya adalah seorang saksi yang diutus Tuhan untuk bersaksi tentang terang itu. Maka saya akan mengatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya adalah utusan dan seorang saksi. Saya sedang menantikan Tuhan yang akan datang itu. Dan saya mengajak semua orang untuk bersama-sama menanti kedatangan Tuhan. Itulah yang Yohanes katakan. Dan ia katakan itu dengan penuh berani dan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk dapat menunjukkan sukacita? Tentu jawabnya seperti tema kita pada hari ini. Dengan bersaksi. Lalu bagaimana saya bisa bersaksi dalam kehidupan saya? Ada begitu banyak hal untuk bersaksi tentang Tuhan kita. Yang pertama-tama adalah akuilah siapa kita. Apa peran kita di dalam kehidupan kita ini. Jangan takut untuk mengakui siapa saya dan apa peran saya. Kalau seorang pelajar, bersaksilah seperti seorang pelajar. Lakukanlah apa yang baik dan benar, turutilah orang tuamu. Kalau sudah menjadi orang tua, lakukanlah kesaksian hidupmu tentang Tuhan seperti layaknya seorang tua. Mendidik anak-anak. Mengajar yang baik kepada anak-anak. Melakukan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan di kantor ataupun di dalam usaha sendiri. Lakukanlah pelayanan-pelayanan juga di gereja untuk setiap kita. Dengan demikian kita bersaksi tentang Tuhan. Lalu kalau ditanya, tapi kan dalam masa pandemi ini kita susah untuk bersaksi. Kita nggak bisa datang ke gereja seperti dulu. Ke gereja cuma 1 jam, nggak sampai kita udah pulang. Ibadah nggak pernah lama. Buat yang sudah bisa onsite. Tapi kita juga bisa bersaksi. Bapak, Ibu, dan Saudara, sadarkah Bapak, Ibu, dan Saudara ketika Bapak, Ibu, Saudara buka WhatsApp ada banyak hal yang diberitakan di sana. Bersaksi juga bisa lewat berita-berita yang kita bagikan. Oleh sebab itu, ketika kita membagikan sesuatu, membagikan berita di dalam grup-grup WhatsApp kita ataupun secara pribadi kepada orang-orang yang kita kenal, pastikanlah lebih dahulu bahwa hal yang kita bagikan itu benar adanya, bukan hoax. Begitulah seharusnya kita bersaksi. Ketika kita bersaksi tentang Tuhan, kita juga yakin bahwa Tuhan pasti akan datang. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh akan datang untuk menyelamatkan kita semua. Maka kita berani bersaksi tentang Tuhan dengan penuh sukacita. Maka ketika Bapak Ibu bersaksi melalui grup WhatsApp, bersaksilah sesuatu yang benar. Sebarkanlah berita-berita yang sudah di-cross-check kebenarannya terlebih dahulu. Jangan asal sebar saja. Itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk bersaksi. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam minggu Advent yang ketiga ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menanti kedatangan Tuhan dengan berani bersaksi. Mulailah bersaksi dengan hal-hal kecil.
mulailah bersaksi dengan mengakui siapa diri saya, peran saya di dalam kehidupan ini. Dan lakukanlah segala perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kita sudah bersaksi tentang Tuhan yang memelihara hidup kita dan yang akan datang untuk menyelamatkan setiap kita. Mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang kami dengar pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk bersuka cita, menanti kedatangan-Mu dengan bersaksi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami untuk melakukan semuanya itu. Ajar kami bersaksi melalui kehidupan kami. Pimpinlah kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan firman kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa untuk mematuhi semua protokol kesehatan demi kesehatan kita, juga kesehatan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.